Jadi yang di bagian atas ini seher RKN tuh dia lebih mendem guys tuh. Jadi kalau kalian pakai seher RKN tuh dia bakal lebih mendem ya. Tuh. Oke guys, selamat datang di channel Tradeholic. Jadi kali ini gue mau review seher RKM ini. Nah, gue review, gue bandingkan dengan seher NPP guys. Tuh, ini udah diutak-atik sih NPP-nya. Nah, kenapa gue pengen review perbandingan antara kedua seher ini? Dikarenakan ternyata berbeda guys, beda banget antara seher RKN sama NPP. Tuh, dari tingginya aja dijejerin udah beda kan. Nah, kita akan cek nanti bagaimana kalau kita taruh di pen ya guys ya. Pokoknya banyak beda ya guys, makanya ini sekarang bakalan gua review. Jadi ini kan orang kan biasanya kalau seher, kalau habis dibakar biasanya terus dites kan bunyinya kayak apa. Gue iseng aja tadi, gue iseng deh gua bandingin bunyi seher RKN seperti apa sih gitu kan. Ternyata bunyinya beda guys. Nih guys ya, bunyi seher NPP nih. Tuh. Tuh ya. Jadi seher RKN nih kalau dari digetok-getok, kalau dari bunyinya tuh kayak bunyi seher yang habis dibakar terus dicemplungin ke air, suaranya tuh lebih kayak begini guys. Dia lebih melengking, lebih apa ya? Kalau suara kayak gitu tuh yang gua tahu tuh dia struktur logamnya tuh lebih kaku guys, lebih kaku tapi lebih keras. Tapi lebih gampang retak gitu. Gimana ya? Keras tapi kurang lembam. Itu sih yang gue tahu ya, kalau dari bunyi yang seperti itu. Kalau NPP tuh kalau dari bunyinya dia lebih lembam gitu. Tapi biasanya yang nggak lembam ini kan bunyinya lebih ting, dia tuh lebih kaku gitu strukturnya. Kayak abis di hardening. Nah dia itu tuh keras memang bahannya. Tapi kalau kena benturan yang parah dia bisa langsung pecah gitu ya guys ya. Tapi makanya gue nggak tahu nih apakah dia lebih bagus kualitasnya, daya tahannya dibanding NPP, gue kurang tahu ya. Itu kan cuma ngetes dari bunyi doang ya, kita nggak tahu. Nah cuma ada bahasan yang lebih penting nih dari di luar dari kualitas, durabilitas dan daya tahan sehernya. Untuk daya tahan gue nggak bisa banyak ngomong deh, gue harus coba dulu. Cuma untuk dari segi fisiknya ini sangat berbeda jauh nih. Dari penataan sehernya aja bakalan beda banget. Karena ini dia, kita bahas ya, apa sih yang bikin beda gitu ya kan. Ini ketara banget nih bedanya nih. Pertama kita ambil pen dulu ya guys ya. Pen, kita ukur tingginya ya kan. Bisa kalian lihat ya nih perbedaannya nih. Jadi yang di bagian atas ini seher RKN tuh dia lebih mendem guys tuh. Jadi dari posisi ring dia sama nih ya, ring atas sama bawah sama, posisinya sama nih kayak gini. Cuma bedanya dia di bagian atasnya RKN tuh lebih mendem guys. Kalau lebih mendem kan pasti nanti kita cuma tata ulang di packingnya aja ya, packing bawahnya kita tata ulang lagi supaya TMA TMB nya ketemu. Cuma maksud gue ini bagian ringnya kalau RKN ini kan ringnya sejajar nih, tuh tinggi ringnya sejajar, cuma bedanya dari jarak ring ke decknya ke bagian atas piston itu RKN lebih tipis guys, otomatis kompresinya lebih padat. Jadi sebenarnya kalau dibilang racing, RKN tuh kayak lebih racing dia, karena jarak ringnya tuh lebih deket ke bagian atas. Cuma minusnya adalah ring itu jadi lebih cepat kemakan guys. Emang kalau jarak ring ke atas itu lebih tipis, kompresinya itu emang semakin padat, tapi ring sehernya itu makin panas, dia makin lebih cepat kemakannya. Terus kelihatan beda lagi di bagian sini ya. Tuh RKN dia bagian yang bukan transfernya lebih gede dibanding NPP.
Cuma nggak ngaruh ya, bagusan NPP sih menurut gua. Kayak misalnya kayak gini nih ya, piston di sini yang benar posisinya. Nah, tuh. Jadi percuma ya guys ya. Ini kan tetap tetap ketutup sama liner ya tuh. Kalian lihat nih, kayak begini tuh. Lihat bagian sininya kosong. Tuh, bagian sininya kosong ya. Jadi kayak buat apa ini kebuka lebar padahal kan linernya di sini ya. Jadi menurut gua kurang kurang aja sih, harusnya justru kayak NPP. Kalau NPP dia nggak kebuka selebar ini ya maksudnya tuh. Jadi maksud gua seharusnya menurut gua agak percuma sih dibikin lebar kayak gitu. Kan lebar dia nih. Bagian sininya dibanding NPP lebih rapet tuh NPP. NPP dia nggak gede-gede banget tuh, bukan transfer, jadi nggak mubazir gitu guys. Nah nih kalau NPP bagian sininya nutup dikit, tapi wajar ini kan nutup karena dia di bawah dia ini ya masih posisinya begini nih yang pas. Nah kalau ini kan emang nutup karena dia kan ada nutup exhaust ya. Exhaustnya kalau ini kita makan bagian sehernya, justru nanti exhaustnya bocor bagian lubang exhaustnya. Tapi maksud gue yang di bagian sininya dia pas nih tuh, nggak banyak lubangnya. Nah bagian sininya tuh nggak terlalu mubazir ya, ini yang ini nih ya kan, maksudnya masih dekat ke liner tuh, masih dekat ke liner. Kalau RKN tuh dia kayak lebih jauh kayak begini tadi dia tuh, kayak segini seakan-akan jaraknya, kayak buat apa gitu kan, nggak guna. Tapi setidaknya untuk NPP, salah satu kelemahan NPP adalah di bagian klipnya ini nih guys. Nih terutama yang ini tuh, di bagian klip penahan ringnya NPP tuh terlalu tipis guys. Kita lihat dari samping tuh, kelihatan kan tuh, ringnya tuh dia lebih tipis, jadi makanya ring gue bisa keputer-puter gitu ya. Maksudnya ada resiko keputernya lebih tinggi nih. Kita lihat yang atas nih. Nah coba nih kita bandingin sama ini ya, sama RKN. Kalau RKN tuh dia jauh banget guys, tuh lebih nonjol banget ya. Tuh yang penahan ringnya nonjol banget. Tuh kelihatan kan, nonjol banget kan. Jadi kemungkinan ring keputer-puter kayak kasus gua itu jarang guys. Maksudnya bisa sangat minim lah. Ya sebetulnya sih gue juga pakai NPP baru kali ini ya ngelihat ring bisa keputer-puter gitu ya. Karena bagian penahan ring sehernya agak pendek dikit gitu. Gue juga baru kali ini sih ngalamin hal seperti itu. Jadi kayak yang di video gue yang ini nih guys, dia tuh bagian ringnya tuh bisa dengan mudah keputer gitu guys. Yang ganjel ring saya tuh dia agak pendek. Jadi kalau ring saya panas terus dia floating, bisa keluar dari ini, dia bisa keluar dari penahannya. Jadi ring bisa muter-muter, akhirnya liner bisa hancur kayak liner gua itu ya nih. Tuh kelihatan kan tuh yang di exhaustnya. Itu karena ringnya keputer guys. Gitu. Nah, dengan seher si RKN ini yang bagian penahannya lebih tinggi, jadi kemungkinan ring bakal keputer tuh, kecelakaan seperti itu sangat minim terjadi. Oke guys, jadi ini dia tuh udah gue kencengin bautnya. Gue mau lihat mendemnya berapa ya. Ini gue nggak pakai packing nih, tuh gue nggak pakai packing ya, nggak pakai packing. Jadi tanpa packing aja dia mendem sehari itu udah gue temuin di angka 0,5 guys, 0,6 sih lebih tepatnya. Nah tuh, jadi paling tingginya di sini guys ya, sekitar 0, kalau gue pakai Sigma tadi ini sekitar 0,55. Tapi karena permukaan ininya nggak rata, jadi kemungkinan besar ya 0,6 lah. Ada di angka 0,6an. Jadi kalau kalian pakai seri RKN tuh dia bakal lebih mendem ya. Tuh. Kita lihat TMB-nya nih. Nah. Tuh. Tanpa packing aja TMB-nya udah pas. Tuh.
TMB-nya udah pas tanpa packing. Jadi karena seharnya dia lebih mendem guys. Jadi ini bisa jadi nilai plus dan minus tergantung orang masing-masing ya. Tanpa packing dia TMB-nya udah pas, jadi tanpa packing itu kan berarti kompresi primer lebih padat ya. Kayak lu nggak perlu nambah packing, berarti kan ruang crankcase lu tuh turun gitu, turun sekitar 0,5 dari tebal packing ya kan. Jadi pasti kompresi lebih padat walaupun cuma beda beberapa cc ya, paling sekitar kecil lah, nggak banyak lah. Tapi yang jelas dengan tanpa packing udah pasti kompresi primer nambah walaupun sedikit gitu guys. Jadi kalau nilai plusnya kalau lu pakai Seher RKN tuh dia untuk nyincir TMB itu lu bisa lepas packing, TMB-nya udah pas. Menurut gua pribadi gitu. Karena kan banyak Satria 2 tak tuh umumnya kalau pakai Seher standar atau pakai Seher NPP itu kalau pengen TMB yang pas sampai transfernya benar-benar kebukanya pas gitu ya. Itu tuh dia biasanya pakai packingnya tuh butuh 2 lembar guys malah. Jadi packing standar 1 lembar ditambah lagi packing bloknya dibikin double gitu supaya transfernya tuh agak naik gitu. Jadi bagian transfer yang sininya tuh dia ngepas gitu di TMB-nya. Cuma kalau pakai RKN bahkan lu tanpa packing aja bisa guys gitu. Jadi emang karena seharnya dia lebih mendem ya. Jadi kompresi primer otomatis nambah padat lagi nih. Jadi bisa jadi sebuah kelebihan bagi beberapa orang ya, tergantung selera orang sih dia menata mesinnya seperti apa.